Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa berbagi pengalaman seputar dunia pertanian. Pada saat ini kembali kita mengulas tentang budidaya kapulaga. Berbicara soal kapulaga, untuk saat ini para petani kapulaga cukup teruji kesabarannya ya, mengingat harga komoditinya sampai saat ini di awal Desember 2022 ini masih di bawah harga 10.000 per kilogram untuk kapulaga basah. Padahal di era-era sebelumnya atau di waktu sebelumnya kapulaga ini memiliki eksistensi harga yang lumayan dengan status seratunya rempah-rempah yang pada umumnya di atas 20.000 per kilogram basah dan bisa mencapai ratusan ribu rupiah per kilogram kering. Namun di balik keadaan ini kita harus tetap optimis dan istiqomah ya, semoga saja harga kapulaga segera pulih. Dan kalau kita mencoba untuk berpikir positif serta cermat dalam berbudidaya, tentunya dengan keadaan yang seperti ini justru adalah sebuah keuntungan bagi kita. Menurut kami, justru di saat-saat yang seperti ini adalah momen terbaik apabila kita mau melakukan pengembangan budidaya, memperbanyak rumpun, memperbaiki lahan, atau bagi para pemula untuk memulai budidaya. Jangan terbalik ya, kalau misal harga turun drastis seperti ini, dibongkar semua tanamannya, diganti yang lain, dan di saat harga mahal justru mau menanam tanaman itu. Nah, ini mindset yang seperti ini perlu kita perbaiki, karena menanam di saat harga mahal itu malah kurang tepat. Nah, kenapa momen harga murah ini untuk kapulaga termasuk golongan yang tepat apabila kita mau pembenahan atau memulai budidaya? Yang pertama, untuk rumpun-rumpun kapulaga yang sudah di fase generatif, tentunya setelah masa panen itu akan cepat berbunga kembali. Nah, kalau kita melakukan perbanyakan rumpun di saat harga tinggi, itu kan sangat disayangkan karena nanti merusak bunga atau buah. Justru kalau di saat-saat murah seperti ini kan kita tidak terlalu terfikirkan untuk kehilangan bunga dan buahnya ya. Yang kedua, bagi pemula yang membutuhkan bibit, tentunya dengan keadaan harga murah seperti ini tidak lain akan diikuti oleh harga bibit yang juga murah. Yang selanjutnya, apabila kita segera melakukan perbanyakan rumpun di saat atau momen seperti ini, ada kemungkinan nanti di saat harga kapulaga mulai kembali normal, itu kita sudah memiliki persiapan produksi kapulaga yang lebih banyak daripada sebelumnya. Nah, kemudian dari gambaran keuntungan tadi, kita tentunya juga tidak lupa bagaimana teknik atau metode yang harus kita terapkan agar nanti kita tidak ketinggalan dalam upaya pembuahan. Misalnya gini, kalau kita salah dalam menerapkan metode penanaman, kalau misal beberapa bulan ke depan harga kapulaga sudah naik tapi justru di tanaman-tanaman kita belum
ada yang produksi, nah itu adalah suatu kerugian juga untuk kita. Jadi untuk antisipasi hal itu, kita harus melakukan metode penanaman yang cepat. Cepat di sini maksudnya adalah cepat berbuah ya. Yang pertama tentunya kita perhatikan duluan dengan analisa lahan, sebagaimana lahan yang tepat untuk budidaya kapulaga. Yang kedua, penyiapan lahan atau media penanaman. Nah, sebenarnya untuk kapulaga itu sendiri sangat mudah sekali adaptasi untuk tumbuhnya. Jadi kita tidak perlu khawatir bahwa kapulaga itu tidak mudah hidup. Dengan ketentuan batang-batang kapulaga itu tidak memiliki cacat, itu kemungkinan besar akan cepat tumbuh dan berkembang. Kemudian untuk media tanam itu sendiri, kita tidak perlu repot-repot untuk pupuk-pupuk yang mahal ya. Kalau ada kohe atau kompos itu cukup untuk dicampurkan ke tanah yang sudah gembur. Kalaupun tidak ada kompos, kita bisa memanfaatkan humus yang ada di sekeliling media atau lahan yang kita miliki itu. Kalaupun tidak ada, cukup dengan tanah yang dipastikan layak untuk ditanami, yaitu tanah gembur dan tidak terlalu basah atau tidak terlalu kering ya, supaya tanaman kapulaga tidak stres. Itu aja. Yang selanjutnya yaitu hindari pohon naungan yang merugikan seperti pohon kelapa ini. Namun bukan berarti itu kesalahan apabila kita masih mau memperhatikan tanaman kapulaga, atau istilahnya kita rajin membersihkan apa yang ada di pohon kelapa itu sendiri, seperti pelepah daun yang kita kondisikan sebelum menjatuhkan diri, dan memanen kelapanya itu juga hati-hati. Nah, itu perlu diperhatikan. Nah, dan yang terakhir, ini adalah kuncinya supaya kita tidak terlambat dalam produktivitas kapulaga, yaitu dengan metode penanamannya. Biasanya untuk memperbanyak tanaman kapulaga, para petani itu melakukan penanaman hanya dengan 1 atau 2 batang saja di setiap calon rumpun. Nah, ini tentunya akan sangat sulit untuk perkembangbiakan tunas-tunas kapulaga secara cepat ya. Jadi di usia generatifnya itu juga harus menunggu lama. Nah, di sini kalau kami itu dari rumpun kapulaga yang sudah besar, kisaran 1 meter persegi, itu bisa kita jadikan rumpun pembiakan itu mencapai 3-6 rumpun lagi. 3-6 rumpun pembiakan. Oke, sekian dulu untuk berbagi pengalamannya di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.